Ya ini MC yang mahal. Oke, sifu saya apa ini? Saya punya upline yaitu di Merely, bagi tepukan. Oke, seperti yang telah diperkenalkan oleh MC, oke, saya di Rachel, berumur, rasa-rasa berapa? Malu aja mau sebut, tapi reality dia kan 43 tahun. Oke, dan mempunyai 4 orang anak. Menyertai Alken pada tahun 2009 sampai sekarang. Jadi dalam 13 tahun lah tuh kan. 13 tahun sudah produk Alken dalam badan. Itu yang saya bangga tuh. Oke, jadi saya rasa saya boleh teruskan sudah kan sebelum blackout kamar kemarin di luar kecoh nih, di dalam kita sunyi-sunyi. Oke, saya boleh sudah Brian, saya sharing gambar slide. Boleh. Alright. Oh, nah. Tuh gambar tuh Pak Mahal. Sudah. Okay. Macam Krisdayanti yo. Apakah slide? Baru nampak gambar kau saja yang macam artis tuh. Hah? Slide tidak nampak? Tempat saya sih tidak nampak slide, tapi saya tidak pasti tempat yang lain. Saya tidak nampak ada slide sekarang nih. Saya sudah keluar slide. Mengapakah? Sunyi betul nih, macam kita dua sih yang bercakap. Ya, itulah. Tidak apa, orang mau fokus. Fokus. Tidak apa. Oke, nampak. Okay. Iya, oke. Buka betul, Mike kamu baru bercakap-cakap. Oke, boleh mulai sudah. Mulai sudah. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang produk Almarino. Inilah Almarino nih yang baru. Oke. Tapi sebelum itu selalunya saya berceritalah sedikit, mungkin ada yang belum orang baru di sini kan, dan juga mungkin untuk diimbas kembali. Selalunya bila saya bawa topik produk kecantikan nih, saya akan bawa satu sampel produk ataupun 2-3 untuk di-share kepada kita punya leader-leader lah yang berada di Alken, tapi orang yang terpilih saja. Jadi hari ini memandangkan keadaan kita masih begini, saya cuma boleh bekalkan kamu semua sedikit ilmu yang saya ada, testimoni yang saya ada mengenai produk nih. Saya rasa itu pun sudah cukup juga tuh kan. Oke, sebab bagi saya produk sebenar adalah diri kita sendiri. Ya. Oke. Pada tahun 2011 Almarino telah diperkenalkan. Oke. Jadi siapa yang belum pernah minum Almarino? Boleh tuh buka mute tuh. Adakah di sini yang belum pernah minum Almarino? Dengar gitu saya bercakap? Ya, dengar. Alhamdulillah. Dengar kan? Kalau tidak suara kasih tahu. Kalau tidak dengar suara saya kasih tahu. Sangat jelas. Oke. Ini adalah rupa Almarino yang dulu. Panjang sedikit yang dulu. Oke. Lepas itu kalau diperhati, bahan yang terkandung di dalam Almarino pada masa itu adalah ekstra buah delima dan kolektif. Oke, apa itu kolektif? Nanti saya akan terangkan. Kita akan sama-sama belajar. Tahun seterusnya, Almarino telah diperbarui. Oke, Almarino telah diperbarui dengan nama yang baru, dengan muka yang baru. Yang makin upgrade, makin mesti ada yang baru. Dan rasa-rasanya bahan dia baru ataupun tidak, semestinya memang ada lagi satu yang baru, yaitu dia ditambah dengan ROC, yaitu Red Orange Complex. Oke, 2011, 2012, 2 tahun. Sekarang sudah 2022. Oke, Almarino yang terbaru yang kita kenal yaitu Almarino yang telah di-upgrade pada tahun 2018. Oke, 2018. Jadi kalau kita pikir di sini, pada tahun 2021, 2012 nih,
Rasanya macam lebih kurang 7 tahun lah. Orang yang sudah minum pada tahun 2011 tuh nampaknya telah makin muda, 7 tahun. Oke. Dan semestinya mengharapkan sesuatu yang lebih upgrade untuk maintainkan kecantikan tuh, awet muda tuh. Dan pada masa itu pada tahun 2018 Almarino Blanc telah bertukar lagi nama kepada Almarino Young. Almarino Blanc, Almarino Young. 3 nama sudah. Oke. Dan apa yang menarik pada Almarino Young, rupa dia pun makin cantik, kan? Bila tengok makin cantik, kan? Tapi bahan dia lagi lebih cantik. Di mana? Kalau kita tengok sini, memang masih sama, tetapi dia ada perubahan di sini adalah Viquatanic plus dengan Vicenta, yaitu stem cell tumbuhan terdapat di dalam kita punya Almarino Young. Seterusnya, oke, yang ini kita cerita tentang penuaan. Apakah itu penuaan? Rasa-rasanya kan kalau kita uraikan apa itu maksud penuaan, mungkin simpel saja orang boleh cakapkan, orang yang berkedut, orang yang berambut putih. Coba cek dulu rambut masing-masing. Ada yang umur 20 tahun, 30 tahun, ada seorang rambut putih gak tuh? Cek kah? Yang kamu senyum-senyum. Saya rasa ada. Jadi, tidak boleh juga kita cakap umur dalam 30-an tuh tua, kan? Kenapa boleh jadi begitu? Oke. Jadi, apakah itu penuaan? Penuaan adalah keupayaan tubuh merosot akibat penambahan usia. Oke. Dan apa yang menyebabkan penuaan? Mari kita tengok di sini. Oke, seiring masa berlalu, sel kita hilang. Oke, sel kita telah hilang. Dan dalam masa yang sama kan, bila kita telah meningkat tua lah ini, kan? Bila kita seiring masa berlalu itu maksudnya, sel kita dalam badan kita ini akan hilang upaya menumbuh dan membiak di dalam tubuh. Dan apabila ini berlaku, tulang dan tisu mula merosot. Oke, bila kita perhatikan dalam gambar nih, rasa-rasa kita di bahagian mana nih sebenarnya? Boleh ada yang boleh beritahu saya di mana saudara kita nih? Di sini kah masih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudah. 5 kan? Iya. Alah, jadi rasa-rasa risau saya kita di sini kan? Iya, betul. Kita di dalam kelompok ini. Nggak tahu lah, mungkin ada yang crown si Jerry mengaku mungkin di sini kali. Tengah-tengah nih. Sentiasa muda, Jerry. Crown Morris di mana? Sinilah juga, Crown Morris sinilah. Kalau MC Sam, sini nomor 2 lah. Nomor 3 kan, nomor 2 kah? Mana lah kan, Sam. Oke, seterusnya. Alamak, slide-nya tidak berjalan. Oke. Ini yang menyebabkan kulit kita berkedut. Oke, sebab pengaruh daripada umur. Oke, kurang daya tumpuan. Apa nih kurang daya tumpuan? Lupa. Orang tua, orang cakap selalu lupa. Tapi hakikatnya muda-muda pun selalu lupa. Jadi bila lupa, jadi riuh rendah kita satu rumah. Apalagi kalau mau pergi kerja, terlupa ini, terlupa handphone, terlupa apa. Jadi umur tidak mencerminkan kita tua juga kan? Reality dia lah. Jadi semua ini yang menyebabkan pengaruh umur lah juga. Oke, makin kita meningkat, apalagi kalau badan kita tidak ada nutrien yang baik. Jadi umur baru 30 tahun pun memang ada ini juga. Oke, seterusnya yang menyebabkan tua juga ini adalah penyakit lazim dan segala keadaan yang berkaitan dengan usia penuaan. Oke, mari kita tengok di sini slide nih. Usia kita ini terbahagi kepada 2. Oke, yang kita untuk kita kenali lah 2. Di mana usia kronologi. Oke, kalau usia kronologi ambil IC, tengok umur masing-masing. Boleh terima tuh hakikat kan? Itulah umur kita yang sebenarnya lah tuh.
Itulah umur kita yang sebenar-benarnya dan tidak boleh dinafikan. Tetapi bila kita tengok usia biologi, ini kita perlu guna apa? Keradas scan. Jadi rasa-rasanya rindu juga buat keradas scan kan? Dan perkara yang paling menakutkan keradas scan ini bila apa? Dengar? Oke, apa yang menakutkan usia biologi ini kita menggunakan keradas scan? Yang menakutkan orang nih sebenarnya bukan pasal penyakit, tapi umur. Sebab bila nampak umur yang lebih tua daripada usia sebenar ikut TESI, usia kronologi, kadang ada juga orang cakap, "Wih, pengsan saya," sebab umur dia lebih tua daripada umur kronologi. Jadi banyak yang takut nih buat usia biologi sebab tidak boleh terima hakikat sebenar berapa umur di dalam badan. Jadi kita boleh kenali umur kita di luar dan di dalam. Di dalam melalui keradas scan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bila sudah bertemu bersua semua balik seperti biasa, kita akan buat keradas scan lagi. Betul kan upline? Oke, seterusnya. Atasi masalah berpunca daripada akar umbi. Oke, perbaharui sel Anda supaya kelihatan mudah. Maukah kita barukan sel kita? Siapa tidak mau kan? Siapa tidak mau? Oke, bila kita tengok gambar nih, kita tengok sememangnya kita ini berasal daripada nih benih, kan? Betul? Dari benih. Jadi inilah sel ini. Sel dari sel baru ke embrio, janin, baru dilahirkan, baru kita jadi manusia. Segalanya bermula daripada sel. Ada yang tidak tahu kita asal nih dari mana? Kita asal daripada sel. Oke. Kita asal daripada sel. Jadi segalanya bermula daripada sel. Oke. Kedua, dua faktor yang menyebabkan penuaan sel. Pertama adalah radikal bebas. Apa benih radikal bebas nih? Radikal bebas nih faktor luaran. Oke, cara hidup kita. Macam mana cara hidup kita? Dan yang kedua adalah AGE, yaitu faktor dalaman yang dikenali sebagai advanced application and product. Oke, mari kita kenal apa ini radikal. Oke, ini adalah radikal luaran tadi kan, radikal bebas itu faktor luaran yang mempengaruhi kita punya sel, yang mana kita boleh dapat daripada makanan harian kita, ubat-ubatan, udara, dan air yang kita minum. Oke, kalau kita tengok di sini dalam carta ini, nih gambar nih. Nah, siapa yang merokok nih? Adakah yang merokok di sini? Pasti ada, kan? Jadi rasa-rasanya sel Anda akan berkurangan. Tapi tidak tahulah kalau dia ada makan produk, mungkin okey juga lah kan. Okey, tapi mana tahu ada yang di luar sana yang tidak makan produk kesihatan kita, bila dia kuat merokok, selnya akan perlahan-perlahan tidak akan membiak dan tidak akan hidup. Begitu juga alkohol. Siapa yang kuat minum alkohol nih? Okey, semua ni memang sentiasa berada di sekeliling kita. Okey. Kerana negara kita ni boleh dikatakan negara yang maju dan kita memang tidak boleh elak dengan benda-benda ni. Dan kalau tiada ini juga itu juga mempengaruhi kehidupan harian yang mana orang dalam bisnes, dalam apapun orang bertemu perlu benda-benda ni. Okey, untuk tumbuhan, untuk sihat juga, orang selalu datang hospital, drugs semua ni, semua pun masih ada di sekeliling kita. Asap, sebab negara kita membangun. Jadi kita kena terima realiti dia yang negara kita membangun dengan semua yang ada ini. Okay? Itulah radikal bebas yang boleh mempengaruhi kita punya sel, merosakkan. Masih tidak boleh. Slide saya tidak berubah. Upline, dengar ke upline? Dengar. Slide saya tidak boleh jalan. Ya, bila lain tidak
kontrol sudah nih. Oke, oke. Keluar Oke. sudah. Oke. Ya, oke, oke. Peringkat tekanan oksidatif. Oke, apa tuh peringkat tekanan oksidatif? Peringkat tekanan oksidatif merupakan di mana contoh begini ya. Ini kalau sel kita sehat dan baik. Jadi kulit kita akan menjadi seperti sebuah sebiji apple yang hijau nih, yang cantik, yang tegang, yang berkilau. Inilah, ibarat inilah dalam gambar nih, ya. Dia akan cantik kan? Oke. Tapi kalau kulit kita, dalaman kita terdedah dengan ini, terdedah dengan sel kita tidak baik, akan jadi beginilah. Contoh macam kena matahari, kulit kita akan kemerahan. Jadi bila kerap kali terkena cahaya matahari yang kuat, lama-lama kulit kita akan menjadi begini, angus. Ya, jadi begitu juga sel kita nih. Ini contoh buah yang paling senang untuk kita perhatikan lah, apa yang berlaku pada tubuh kita, pada sel kita di dalam, sekiranya kita tidak menjaga dia. Oke, sel normal diserang, dia akan jadi begini, hancur. Begini juga kulit kita. Oke. Sabar, masih juga ditekan, nggak boleh. Dia pahami juga nih, keadaan lain kita nih mungkin menyebabkan dia stuck. Oke. Dan kedua, salah satu faktor tadi luaran kan, sekarang faktor dalaman. Oke, EGE. Oke, pada faktor dalaman. Salah satu faktor yang merosakkan sel dalam adalah dalam senyap adalah EGE. Ini yang paling ditakut nih. Yang menyebabkan sel tidak berupaya membiak dan membahagi. Jadi siapa yang boleh nampak sel di dalam kan? Kecuali ada penyelesaian gas. Sekejap lagi lah kita belajar. Aduh. Oke tuh, it's okay. Dia besal ini. Lambat-lambat pick up ini lain hari ini. Kena ribut, kena kilat. Iya. Baru dia mau datang balik. Oke. Apa tuh age? Advanced glycation and product. Oke. Dia berlaku apabila molekul gula tersimpul dengan protein. Oke. Protein pada salur darah, dan proses ini dipanggil glikasi. Oke. Kalau difahami di sini, faktor dalaman dalam badan kita apa tuh? Apabila benda nih, molekul nih, gula, protein yang kita kena protein nih yang maksud saya, aduh, sabar. Oke, apa tuh age? Age, oke. Age ini apabila molekul gula tersimpul dengan protein pada salur darah, dan ini dipanggil glikasi. Oke. Dan ini adalah yang dimaksudkan glikasi. Oke, faktor dalaman. Kalau tengok di sini pengambilan makanan yang berlebihan gula. Oke, siapa yang makan benda-benda ini setiap malam? Impas sejak jam 6 atau jam 7, maka berlakulah glikasi. Oke. Di dalam badan kita sebenarnya ada protein yang baik, dan protein yang kita perlukan untuk kecantikan pada kulit kita adalah protein yang dipanggil apa? Kolagen. Oke. Apa pentingnya protein ini dalam kulit kita? Protein ini contoh dia boleh menahan kulit kita ibarat tiang rumah untuk kulit kita kelihatan tegang. Tetapi bila gula sudah melekat di situ, dia akan dipanggil proses glikasi.
di mana ia akan mengeraskan protein kolagen dan merembeskan toksin berbahaya. Dan protein di sekitarnya akan terjejas dan mula pincang. Nah, sebab tu bila malam kita tidak digalakkan makan makanan manis kerana gula itu akan menyebabkan kita punya kolagen rosak. Okey. Kepincangan sel ini akan menampilkan tompok penuaan. Okey, titik-titik di muka. Okey. Bila sel kita sudah rosak disebabkan gula tersebut, tompok-tompok penuaan akan nampak. Maksud dia kolagen kita sudah mulai kurang. Kedua, kedutan. Kedutan pun akan timbul di bahagian mata, di dahi, di bahagian-bahagian yang kita memang selalu nampak. Okey. Dan masalah kesihatan lebih lagi. Maksud dia gula kan? Jadi untuk kita mengelak makan makanan yang manis sebenarnya memang sukar. Tapi kalau untuk mengelak kita makan, tapi untuk kita kurangkan mungkin boleh. Contoh dia macam kita kurangkan minum cola kah, kurangkan makan coklat kah. Tapi hakikatnya dalam pemakanan kita memang ada gula dicampur. Kan? Sebab tu bila orang makan, kenapa? Makan nasi boleh tinggi gula juga. Lepas tu dalam makanan kuah-kuah yang dimasak kari memang kena letak gula juga sikit. Jadi benda-benda tu memang kita tidak boleh lari kan. Jadi bukan saja dari segi penuaan yang terjadi, tetapi pada masalah kesihatan yang lain pun boleh mendatangkan masalah juga bila kita makan gula yang berlebihan. Okey, ini adalah contoh-contoh di mana kolagen kita sudah berkurangan. Adakah ni sama kamu? Saya ada juga. Sebab hakikatnya sudah 43 tahun makan gula. Betul kan? Dengarkah? Dengar bukan? Dengar. Okey. Proses glikasi adalah penyebab utama penuaan. Ia berterusan sepanjang hidup. Jadi kalau dinyatakan di sini sepanjang hidup, maksud dia sekiranya umur kamu pun 20-an, tapi bila kamu makan lebih gula berbanding orang yang berumur 40-an, ada umur 20-an lebih nampak tua berbanding 20-an. Gitu saja tu kesimpulan dia. Okey, bagaimana menghentikan atau memperlahankan proses glikasi? Okey, proses glikasi macam saya cakap tadi, di mana gula dan protein kolagen kita melekat dan terjadinya pengerasan dan menghancurkan kita punya kolagen. Okey, bagaimana kita hentikan dan gula memang kita tidak boleh elak. Ada cara sel kita dari dalam. Macam mana cara dia? Kita dengan minum Almarino yang mana dikenali sebagai nutrikosmetik, di mana ia gabungan unik bagi memerangi glikasi dan pembaharuan stem cell. Okey. Untuk lebih dikenali, contoh kita punya pencuci muka lah, itu kita boleh pencuci muka, makeup apa semua tu, itu kita boleh kenali sebagai skincare, okey. Dan makeup pula kita boleh kosmetik. Tapi jadi itu adalah penjagaan di luar kulit muka kita, di luar. Tapi apa ni maksud dia nutrikosmetik? Nutrikosmetik ni sebenarnya satu produk kecantikan yang mana kita perlu makan untuk cantikan dalaman dulu baru dapat menghasilkan kecantikan luaran. Jadi bila produk, contohlah kita gunakan skincare produk Elken, memang sudah cantik, tapi kita tambah lagi ni dari dalaman, sudah pastinya hasilnya memang cukup luar biasa. Okay? Dan ini akan membantu proses glikasi dan pembaharuan sel kita, yaitu kita punya Almarino yang. Okey.
tahukah kita untuk mendapatkan stem cell kita perlukan raw material atau dikenali sebagai bahan mentah yang mungkin sedikit saja kita dapat, tapi untuk dapatkan stem cell tuh dia cukup mahal, oke? Tetapi kesan dia juga cukup luar biasa. Maksudnya di sini, oke? Ini adalah contoh buah delima, oke? Di sini dia letak buah delima adalah makanan yang tinggi antioksida, oke? Tapi bila kita perhati di sini, kita punya almarino diambil daripada buah dia ini, ekstra delima, dan ditambah dengan buah kuah teknik plus. Dan kedua adalah ekstra bunga buah delima Vicenta, yaitu stem sel tumbuhan. Kalau kita sebut tentang stem cell nih, pada yang saya tahu, stem cell nih memang kesan dia boleh nampak. Tapi yang saya tahu stem cell yang ada sekarang yang saya pernah coba Elton punya lah. Tapi saya tidak tahu di luar sana. Walaupun di luar sana kita tahu memang banyak menggunakan stem cell. Tapi kita tidak tahu stem cell daripada apa yang orang ambil. Sama ada stem cell tumbuhan ataupun hewan. Oke. Dan Vicenta nih maksudnya adalah vegetable placenta. So itu dia dipanggil Vicenta. Jadi setengah stem cell. Jadi kalau dari segi stem cell tumbuhan dengan stem cell manusia, memang mungkin kamu ada keraguan di situ kan? Oke, kita tengok sendiri. Biar saya terangkan lebih detail lah. Oke, bunga buah delima ekstra Vicenta. Oke, vegetable placenta nih ya maksudnya. Stem cell tumbuhan diambil dari bahagian yang dikenali sebagai meristem terletak pada hujung akar dan bunga. Di sini nih. Bayangkan dia lebih halus. Sebab tuh saya bilang untuk dapatkan stem cell sesuatu sama ada di tumbuhan, contoh tumbuhan, dia memerlukan bahan mentah yang banyak, tapi hasilnya kita dapat stem cell itu sedikit saja, jumlah dia sedikit. Sebab tuh bila ada stem cell saja sesuatu produk, sudah pastinya produk itu akan diletakkan harga yang paling tinggi dan kesan dia juga boleh nampak dengan cepat. Jadi kenapa kita menggunakan stem cell tumbuhan? Bukan stem cell haiwan, bukan stem cell pernah dengar ke placenta dari belakang BA semua itu kan? Banyaklah saya dengar nih. Tapi kita ini memilih stem cell tumbuhan pada kita punya almarino. Oke. Kenapa? Oke, satu karena stem cell tumbuhan dia boleh menjana dan memperbaharui stem cell kita. Oke. Kita ambil stem cell tumbuhan nih, bukan maksudnya kita letak dalam stem cell kita, lepas tu untuk tambah kita punya stem cell dalam tubuh kita. Sebab stem cell manusia dengan stem cell tumbuhan tidak sama. Memang tidak boleh bergabung. Oke. Stem cell tumbuhan dengan stem cell manusia tidak sama dan memang tidak boleh digabungkan. Oke. Fungsi stem cell bukan untuk itu. Kita tengok nih nah. Oke, gambar nih. Stem cell ini gambar nih adalah stem cell manusia atau dikenali sebagai sel induk. Oke. Sel induk ini mestilah fungsi dia melahirkan banyak sel organ-organ kita supaya organ-organ kita sehat. Akan tetapi bila seiring dengan penuaan, sel kita
dan juga berlaku glikasi radikal bebas akan menyebabkan kita punya sel jadi lemah dan tidak sehat. Makin hari makin rosak dan tidak boleh melahirkan banyak sel. Karena bila sel kita tidak sehat, sel kita tidak boleh dikopi, orang bilang tidak boleh dikopi, duplicate, sebab sel kita sudah tua. Kata yang paling mudah, sebab sel kita sudah tua mengikut umur kita. Oke, jadi stem sel tumbuhan tuh tadi itu kerja dia memberi nutrien kepada stem sel induk ini. Oke, memberi makanan kepada memberi nutrien melalui darah kepada stem sel induk kita supaya stem sel kita dapat bangun jadi lebih kuat dan bukan stem sel tumbuhan yang masuk di dalam badan kita. Jadi bila dia beri kepada kita punya organ semua nih, terhasillah organ-organ yang sehat, muda, kuat. Orang bilang organ kita makin sehat lah, makin muda, sebab dia menghasilkan stem sel yang baru. Oke? Dan apabila ini berlaku, ia boleh merencatkan kita punya glikasi secara otomatik. Oke, tengok. Merencatkan glikasi pada kulit, pada sel kulit. Oke, pertama mengurangkan pengeluaran H, mengurangkan kerosakan kolagen, melindungi kerosakan DNA dan sel daripada mati. Oke, ini adalah proses merencatkan proses glikasi pada sel kulit kita. Oke, di mana tadi saya ada terangkan apabila gula dan protein bergabung. Oke, bila dia bergabung seperti ini, oke, itulah proses glikasi berlaku. Tetapi bila Vicenta ini datang, dia bagikan di tengah-tengah nih, maka gula dan protein terpisah. Oke, dan ini Vicenta ini menghalang kita punya kolagen dan DNA. Inilah kerusakan kita punya kolagen, elastin, kerusakan DNA dan kematian sel. Jadi inilah penting dia Vicenta nih pada kita punya sel. Oke. Di mana dia akan merencatkan proses glikasi, memisahkan gula dan protein bila kita minum Almarino. Seterusnya, bagaimana stem sel tumbuh bekerja untuk kulit kita? Oke, begini dia bekerja. Begini kita punya stem sel tumbuhan bekerja. Oke, bila stem sel masuk pada dalam badan kita dan berjumpa dengan kita punya si sel induk nih, dia akan masuk di dalam sini dan memberi nutrien yang baik. Tidak lama, tengok ini sel kita. Dia tidak akan bulat sepenuhnya. Dia akan terus terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Jadi setiap satu sel tuh dia terus bagi kepada dua, dan dua itu akan disebarkan kepada organ-organ kita lah, begitu. Oke, tengok. Saya ulang lagi ya. Stem cell masuk di dalam sel induk kita, dia bagi nutrien dan diaktifkan balik kita punya sel tuh, jadi kepada dua, dan seterusnya dua tuh dibagi lagi dua, dan kita punya sel akan hidup dengan sehat. Oke, ini adalah kita punya stem cell epidermal. Ini contoh dia. Jadi kalau kita tengok di sini, stem cell epidermal dikejutkan semula oleh stem cell tumbuhan. Oke, memicu kesan mempercepat pembaharuan sel. Keupayaan bertindak balas menentang penuaan dibaharu semula, kulit tampil lebih muda dan sehat. Sebab tu bila ada orang yang mengambil Almarino yang dalam tempoh 4 hari atau seminggu sudah nampak perubahan dia. Cepat proses dia bila kita menggunakan stem cell tumbuhan nih. Ini salah satu kajian yang telah dibuat lah nih. Oke. Sistem penghantaran berpattern ADS termaju. Oke. Kita punya Almarino nih. Almarino yang kita nih.
dia sudah di pengkapsulkan nano, oke? Maksud dia dengan penyalutan amino fosfolip mencegah bahan aktif daripada musnah akibat daripada keadaan perut yang bising. Ini kalau kesimpulan dia, contohlah, oke, apapun bahan mahal yang kita makan, maksudnya apa-apapun di luar sana, oke, kita dengar satu produk yang mahal ataupun contoh produk Almarino ini mahal atau produk yang lain kita coba di sana mahal, bila dia tiada pengkapsul nano, kesan daripada kita makan tuh dia tidak akan menyerap ke dalam perut kita, di dalam usus kita untuk hasilkan nutrien ke dalam kita punya sel. Tetapi bila di dalam Almarino pula, kita nih dalam satu bungkus tuh dia telah dipengkapsulkan nano. Jadi maksud dia, walaupun di dalam perut kita tidak tahu keadaan perut kita semasa minum tuh mungkin ada yang ada masalah gas terlalu tinggi. Oke, orang bilang macam bergastrik ke apa semua. Apapun keadaan perut kita pada masa itu, Almarino tetap menyerap. Jadi kita berbangga sebab Elken telah menghasilkan satu produk yang cukup luar biasa, yaitu Almarino, dan dia ada satu teknologi pengkapsulan nano. Itu yang kita kena bangga. Sebab bukan semua ada produk yang begini nih. Mungkin ada di luar sana, ada juga untuk kulit yang cantik. Tapi bila sudah makan berkotak-kotak pun tidak akan memberi kesan yang cepat. Tetapi Almarino ada karena dia mempunyai pengkapsulan nano. Itu yang penting. Oke. Seterusnya, oke. Kepekatan dalam bioaktif lebih berkesan sumber buah yang selamat dan semula jadi. Oke. Buah Almarino ini siapa pernah makan? Rasanya saya pernah makan yang dibagi oleh upline sendiri nih. Dari mana tuh upline? Mekah kah? Dari Mekah. Dari Mekah kan? Untuk anak saya yang ketiga masa tuh. Betuahnya saya masa tuh. Oke. Jadi kita punya Almarino nih, dia diladangkan di Spanyol. Tak payah kita pergi Spanyol, Elken yang pergi Spanyol, bawa ini Almarino. Kenapa di Spanyol? Sebab ladang dia di Spanyol. Coba tengok nih ladang dia. Rasa-rasa dia apa yang menarik? Kalau tengok di sini macam ladang biasa kan? Kering, tanah yang kering. Lepas tu tengok dia panas juga. Tapi bila diperhati betul-betul, coba tengok ini Almarino. Dia hidup dengan subur kan? Kenapa? Yang menarik dia tentang kita punya ladang Almarino dia adalah ladang biodemik, tumbuh secara organik tanpa racun serangga. Kalau kita tengok mungkin di Ranau apa semua tuh kan, kita tengok tumbuhan sayur-sayuran tuh mungkin masih pakai baja tuh kan. Tapi ini bayangkan di kawasan begini yang cahaya matahari begini, dia masih tumbuh dengan subur. Oke? Kita tengok lagi, dikelilingi oleh baja daripada tanah gunung berapi. Kalau sebut saja tanah gunung berapi, siapa tidak tahu kan? Sangat tinggi dia punya zat galian dan berkhasiat. Sebab itulah pula kenapa Almarino kita ini tumbuh dengan segar. Dan bila dia dapat baja daripada tanah gunung berapi dengan zat galian yang tinggi dan berkhasiat, sudah semestinya kita punya Almarino cukup luar biasa lah. Dan yang paling unik dia, kita punya Almarino nih boleh menahan sinaran UV. Ibarat dia ada perisai untuk menahan diri dia daripada matahari. Dan untuk pengetahuan semua, kita punya apa tuh? Kenapa kita punya buah delima nih dipanggil Royal Sunny? Dan dari Spanyol, kenapa dia terbaik? Oke, buah delima kita nih dari Spanyol. Dan untuk pengetahuan, Spanyol
mempunyai taburan hujan yang sangat sedikit. Setahu saya lah, tidak tahu sekarang kita punya keadaan cuaca nih kan, sekejap ada banjir, nggak tahu lah di negara-negara lain perubahan dia sekarang. Tapi setahu saya Spanyol nih memang kurang hujan, oke? Dan jadi yang menakjubkan kita punya Almarino nih yang paling luar biasa, dia boleh ada cover untuk UV. Dan bayangkan negara tuh kalau sudah kurang hujan mesti panas saja. Dia ada payung dia. Buah tuh memiliki payung dia tersendiri. Walaupun tidak hujan, kurang hujan, tetap dia menghasilkan buah yang cukup luar biasa. Oke, bila kita bandingkan di sini, ini buah delima Royal Sunny. Itulah nama dia, Royal Sunny itu. Kita tengok buah delima biasa. Buah ada di dalam pucat. Oke. Tapi kita tengok nih, buah delima Royal Sunny. Merah. Sangat merah. Dan first time saya makan buah delima yang dibawa oleh upline tuh, itu pun lebih kurang juga. Dan saya tidak tahu juga cara dia, mungkin lebih kurang juga penanaman dia dari Mekah. Mekah pun, Mekah nggak tuh upline? Rasanya tempat itu pun, rasanya tempat itu pun kurang hujan kan masa tuh. Sekarang jangan ceritalah dia ada ais sudah. Tapi boleh menghasilkan buah delima yang cukup merah, manis lagi masa tuh. Saya betul saya dapat rasa buah tuh tahu. Besar lagi buah dia. Ya, besar lagi dan sehat. Thank you upline dapat kasih rasa. Dan masa tuh sekali saya melahirkan, saya share sedikit lah. Sekali saya melahirkan kan, ada selalunya orang risau anak kuning. Ini anak saya merah. Merah betul. Kenapa? Buah dilema punya pasal lah. Syukurlah beda kuning kan, gara-gara buah dilema lah tuh. Dan oke, kita tengok buah delima biasa dia berwarna putih, pucat. Tapi buah delima Royal Sunny ini dia berwarna merah. Pekat merah dia dan tiada penanaman biodemic. Ini memang tidak lah nih, boleh nampak dia tidak segar kan kalau tengok banding nih tengok. Yang gemuk lebih lemak-lemak dia. Oke. Penanaman secara biodemik. Oke. Dan kurang kandungan tanis. Tapi ini tinggi kandungan tanis. Seterusnya, oke. Bequa Tannic telah dibentangkan pada Kongres Dunia semasa persidangan antarabangsa tentang antioksida dan tekanan oksidatif. Boleh coba kita contoh yang apple tadi itu. Itulah tuh anti-oksidatif dan tekanan oksidatif. Oke. Orang sudah bincangkan pada Kongres Dunia di Paris, France pada tahun 2017. Jadi kalau di sini kita boleh nampak betapa pentingnya produk kita nih telah dibentangkan yang mengandungi Quatanic dibawa pada pembentangan Kongres Dunia. Cukup luar biasa kita punya Almarino. Jadi penyelesaian untuk antioksida dan tekanan melalui kita punya Almarino. Jadi terima kasih kepada Elken karena kita mempunyai produk yang mengandungi benda nih. Satu-satunya saya rasa. Oke. Seterusnya. Oke. Selain daripada itu, kita sudah juga cerita tentang stem cell tadi kan. Almarino juga mengandungi bahan ini tadi saya cakap tuh, ROC. Di mana kompleks oren merah yang dikenali sebagai ROC, kompleks oren merah yang diekstrak dari silicon blood red orange. Di mana dia ditanam hanya di tanah yang kaya dengan lava gunung berapi. Tengok, gunung berapi lagi. Tadi Almarino pun di gunung berapi lagi. Jadi bahan aktif dia 3 kali lebih ganda kuat dari ekstra oren merah biasa. Oke. Saya selipkan sedikit. Almarino nih, kalau orang selesema, minum, kita ambil 1 bungkus tuh minum, saya rasa lebih cepat dia punya kesan dia sembuh berbanding daripada kita punya ekstasi. Itu testimoni saya sendiri lah. Bukan saya bandingkan ekstasi dengan Almarino yang baik Almarino dia, tapi itu yang saya rasa pada diri saya sendiri. Jadi kalau rasa-rasa mau cepat, lebih cepat lagi, ekstasi kita campur dengan Almarino.
minum. Oke. Bahan ketiga pula adalah yang digunakan dalam almarino adalah kolektif. Ini yang kita belajar ini, kolektif. Apa itu kolektif? Kolektif adalah kolagen laut, oke? Atau dikenali sebagai marine collagen. Nah, kenapa kita guna kolagen laut nih? Karena kolagen dan elastin bagi laut nih kan, karena kolagen dan elastin nisbah dan kriteria dia sama dengan kulit manusia. Oke. Jadi apa yang digunakan pula di dalam laut nih? Mestilah kalau tidak silap saya ini ikan cod dan ikan black plop tuh. Dan bahagian ikan yang diambil adalah di bahagian kulit dia, bukan di isi dia, bukan di mata dia, bukan di tulang dia, tapi di bahagian kulit ikan. Dan untuk pengetahuan juga, di mana ikan yang diambil tuh adalah di kawasan laut paling dalam di France. Oke, paling dalam di France, dan ikan itu sangat bagus sebab tinggal di dalam kawasan yang mempunyai mineral paling tinggi. Ini lebih kurang macam kita punya Kington lah nih kan. Lebih kurang sama lah tuh. Inilah nih. Oke. Jadi 3 bahan tersebut yang terkandung dalam kita punya almarino adalah marine collagen yang diambil daripada France, buah delima diambil daripada Spain, dan orange yang merah-merah nih daripada Italia. Bayangkan 3 buah negara nih semua jauh hanya di dalam satu paket almarino yang. Jadi kita tidak perlu susah payah pergi France, pergi Italia, pergi Spain untuk dapatkan almarino. Terima kasih kepada Elken sebab menyediakan kita produk yang cukup luar biasa dari luar negara. Bagi tepukan. Kalau kita di sini bagi tepukan kan. Thank you Elken. Oke. Ini adalah aksi kesan daripada kita mengambil almarino. Pertama adalah menahan. Dia melindungi terhadap UV. Sudah terbukti berkesan mengurangkan dorongan UVB pada kulit dan keradangan sebanyak 35%, melindungi sel kulit daripada sinar UV berbahaya. Maksud dia bila nutrien itu sudah masuk di dalam kita punya kulit, tengok pantulan cahaya pun terpantul terus. UVA pun terpantul, tidak akan masuk lagi di dalam kulit kita. Dia juga merencatkan UVA dan UVB. Dan dalam masa yang sama merencatkan sintetis melanin. Saya rasa ini semua tahu kan? So, dia mengurangkan kesan radang dan tekanan oksidatif, membina kita punya sel lebih baik, lebih sehat, lebih bertenaga, menghidupkan semula sel-sel yang sebelum ini ikut umur makin tua tapi tiba-tiba di booster. Lebih kurang macam itulah urutan dia. Tiba-tiba ada ini almarino di booster terus terbangun balik kita punya sel yang tua tuh. Oke? Jadi kalau rasa-rasa umur kita ini tua, cepat-cepat minum almarino supaya sel dalam balik muda dibangunkan sebab dia mau ikut umur kita sudah nih. Oke, kedua, merangsang aktiviti fibroblast bagi merangsang pertumbuhan kolagen. Oke, ini juga kalau ditengok di sini, perhati betul-betul. Kalau tiada nih fibroblast nih, kita punya kolagen akan patah begini. Jadi kulit kita akan kecut. Tapi bila kita sudah minum almarino dan kita telah merangsang kita punya fibroblast nih dengan almarino, tengok kita punya kolagen bertindak menjadi tiang-tiang yang gagah, perkasa untuk menegangkan kembali kita punya kulit yang telah mengecut, yang ada garis-garis, yang tua, tidak mengenal umur. Pada umur 30-an pun sudah nampak tua, 20-an sudah nampak tua. Apalagi kalau sudah naik 40-an, 50-an kan. Tapi bila kita minum almarino menyelamatkanlah tuh. Oke. Dan mengganti. Aksi ketiga dia menggantikan kulit dengan kolagen dan elastin. Oke. Memanglah boleh nampak kan menggantikan apa? Dari kulit yang kusam
dia akan menjadi kulit yang cerah, tegang, nampak fresh lah. Tidaklah nampak tua sangat sudah. Oke, pembaruan kulit keseluruhan. Cerah, halus, lembab, anjal, dan tegang. Dari segi pembaruan kulit keseluruhan, sebenarnya saya dapat banyak juga testimoni daripada downline sendiri, dari diri sendiri. Di sini bukan lebih kepada ada orang cuma meletakkan Almarino nih untuk nampak putih saja, lebih kepada kulit. Sebenarnya dari dalaman sebenarnya lagi banyak. Contoh macam ini bawah umur lah. Contohnya bagi wanita lah di area itulah kan, tepi-tepi di tengah, tepi-tepi di bawah semua tuh. Bagi wanita pula di bagian payudara, mungkin di bagian itu yang gelap tuh akan makin cerah. Bagian punggung pula makan yang sudah turun akan naik. Jadi makin tegang lah tuh. Oke? Makin tegang dan muka. Kadang-kadang ada orang bilang, nampak muka kau macam kena botox, kena jarum. Tapi sebenarnya impact itu daripada Almarino tuh. Oke? Karena Almarino dapat mengatasi merenjatkan proses glikasi. Oke? Apply. Dengar tuh? Dengar. Dengar. Oke. Ini adalah di antara ujian yang telah terbukti, di mana 20 subjek yang mengalami peningkatan selepas pengambilan selama 4 minggu. Ini 4 minggu terlampau lama tau. Kalau untuk saya tuh dalam sebulan, 2 minggu macam tuh ada sudah nampak perubahan. Oke. Dalam 20 subjek yang mengalami peningkatan, 100% mengalami peningkatan kelembutan dan kehalusan kulit. Contoh macam ada yang kulit kering, kasar, berubah menjadi lembut. Begitu juga mengalami peningkatan hidrasi kulit, maksudnya kulit yang kering. 100% mendapat tonasi kulit dan jeragat memudar. Oke, bintik-bintik. Pigmen. Itu contoh dia pigmen. Mungkin bagi ibu-ibu, wanita-wanita yang di luar sana yang makan obat perancang, pigmen tuh akan lebih ketara nampak. Jadi coba cover dia dengan Almarino. Minum Almarino hari-hari dalam masa yang sama. Kalau masih juga mau makan obat perancang, sebenarnya obat perancang tidak boleh digalakkan juga. Tapi untuk protection ada yang makan kan. Jadi untuk mengelak daripada muka lebih nampak tua, nampak berjeragat begitu, amalkan minum Almarino. Oke. Dan ada juga mendapati 100% kulit lebih anjal dan tegang. Ini juga, itu saya bilang tadi, dari segi dalaman, jangan kita perhatikan bagian kulit putih, dari hitam pergi putih. Tapi kita tengok dari segi, contoh paling senang kalau perempuan tuh bagian payudara saja, mungkin akan lebih tegang. Kalau yang sudah kecut bagi ibu-ibu yang menyusukan budak tuh, dia akan tegang balik. Punggung akan naik balik. Oke, 100% mendapati kulit lebih berseri dan awet muda. Ini maksudnya berseri tidaklah berseri berkilau-kilau gitu, tapi at least kan orang nampak kau, kau berseri lah. Kita paham dia istilah berseri itu kan, dan awet muda. Umur tua tapi masih dinampak macam awet muda, macam masih boleh nampak muda lah begitu. Oke, lepas itu 89% mendapati garis halus dan kedutan berkurangan, terutama di bahagian dahi dan di mata, tepi mata. Oke. Keputusan berdasarkan peningkatan pada 20 subjek usia 25 tahun ke atas yang mengambil Almarino yang selama 4 minggu. Ini untuk 25 tahun tau. Tapi kita ini lebih banyak umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas yang lebih suka nih. Banyak tuh testimoni semalam Almarino tuh kan, upline. Macam-macam umur. Ada yang 56 tahun, ada yang 40 tahun, dekat-dekat 60 pun ada. Tahun. Ada yang sudah minum berapa tahun? 10 tahun lagi. 10 tahun. Dari umur 46 sekarang dia 56. Jadi reality dia semua tegang-tegang. Tiada yang nampak umur tetap umur, tapi kita kena, kalau lebih baik kita nampak muda dari dalaman teruslah, kan? Bila dia sudah berkaitan dengan sel untuk
bukan dari sel induk akan sebarkan kepada sel-sel bagian organ, semua pun nampak muda lah tuh, walaupun umur kita nampak tua. Oke, ini adalah perkongsian pengguna. Oke, dari segi mata kita tengok, mata masih sama, tapi kalau kita tengok sini di bagian mata berkurang kan? Begitu juga nih, ada garis halus nih, dia nampak begini. Dari begini, dia jadi begini. Ini beberapa testimoni lah. Ini juga, ini yang memang berlaku. Ini selalunya berlaku pada wanita. Tapi jangan bilang lelaki tidak, lelaki juga ada. Jadi Almarino ini bukan saja untuk wanita sebenarnya. Wanita dan lelaki juga. Tengok nih, ini gelap, ini cerah. Dia tidak akan jadi kamu putih yang terus macam putih cat, at least cerah lah. Kan? Contoh-contoh pigment. Tengok lagi nih. Nih. Oke. Sasaran pasaran. Oke, sasaran pasaran. Sasaran pengguna kalau saya nih. Oke, wanita dan lelaki. Oke, lelaki pikir-pikir mau fokus bagian mana. Jangan wanita saja, lelaki pun ada bahagian-bahagian yang mau difokus juga tuh. Oke. Usia yang digalakkan mengambil 25 tahun ke atas, sebab usia 25 tahun orang sudah mulai bekerja, dan bekerja itu tidak semestinya dalam kerja yang baik saja. Ekon pun salah satu juga boleh mengeringkan kita punya kulit. Oke, yang bilang di dalam ekon tuh oke lah tuh kerja dia dan tidak akan merosakkan kulit kita. Tidak salah semua tuh. Ekon, penggunaan ekon penghawa dingin juga boleh mengeringkan kita punya kulit dengan lebih cepat berbanding yang bekerja di luar. Oke, lepas itu ketiga, pengguna yang inginkan transformasi kulit, penuaan parut jerawat, parut jeragat cerah dan berseri. Untuk yang berjerawat lagi digalakkan. Oke. Cara pengambilan dia. Saya rasa semua tahu. Tapi ada juga diubah nih. Bukan lagi dilarutkan, dituang terus di dalam mulut. Betul kan upline? Itu saya rasa Kamilah. Oke. Ini macam tadilah. Ini dibandingkan dengan Almarino Blanc yang lama, oke. Jadi dijamin bahan semula jadi dan selamat dengan sijil halal dia lagi. Ini kalau tidak percaya boleh Google ataupun tanya sendiri di kita punya company. Jangan usah diragui, orang bilang kalau Elken punya produk nih. Saya rasa saya pun memang tidak pernah ragui produk Elken, sebab masih juga saya ada nih sampai sekarang bila menggunakan Almarino. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin boleh baca. Oke. Atau mau saya baca nih? Boleh baca juga kan? Paling sini selalunya orang bertanya, orang wanita hamil dan menyusu bayi mengambil produk nih, bolehkah? Dalam kebiasaan sarana makanan tambahan kedua golongan ini, ibu hamil boleh menyusu, boleh ambil. Oke. Untuk yang ada gastrek, ini selalu juga, sebab Almarino ini dia ada rasa asam-asam sedikit, tapi dalam masa yang dia manis juga. Jadi untuk yang ada masalah gastrek disarankan mengambil selepas makan. Oke, kita ambil yang penting-penting. Oke, ini zaman saya kanak-kanak. Kamu tengok kan? Ini juga paling hitam. Yang tengok lama-lama. Kan upline? Nah, dan sebelum ini saya ada masalah kulit juga tahu. Sebab menggunakan produk chemical yang berada di luar macam-macam. Kalau bilang dari segi harga lebih kurang, tambah tolak lebih kurang juga produk Elken. Ada yang lebih mahal lagi produk Elken. Karena ingin mencoba. Sebab itu pernah istilah wanita sanggup mati sebab cantik. Kalau saya sanggup beli untuk cantik. Tapi kesan dia kulit muka saya cantik. Kulit muka saya mati. Gitu. Jadi bila dia mati, dia jadi begini. Oke. Jadi bila saya sudah start mengamalkan Almarino ini, kena ada testimoni sendirilah kan. Nanti tidak ada orang percaya pula saya ada minum nih.
Oke, bila sudah minum Almarino, pelan-pelan berubah jadi begini. Masih gelap tau. Tapi sekurang-kurangnya masalah kulit muka oke juga kan? Begitulah tuh. Nah, ini Keradas Scan, ini berat. Belum lagi umur. Jangan kamu salah tengok tuh. Sebab perkara yang paling menakutkan adalah cek di Keradani umur kita dalaman. Dan ini adalah testimoni saya sendiri. Selepas menggunakan Almarino. Jadi selepas minum Almarino, kita tengok video kita di sinilah. Begitu. Itulah kejadiannya. Thank you Luar untuk biasa. kan, thank you untuk Almarino. Jadi karena Almarino juga perubahan demi perubahan dari orang biasa-biasa, dari orang tomboy-tomboy, dari zaman sekolah upline kenal, dari dipaksa-paksa upline juga tuh sebenarnya. Syok juga ada upline paksa nih. Dia paksa demi kebaikan kan upline Maurice. Kalau bukan dia, Anda juga saya ikut tuh. Tapi hasilnya cukup luar biasa. Sampai sekarang digunakan dan tidak penyesalan. Jadi berapa mahal itu mahal kalau kita sudah sehat dan cantik kan. Yang penting kita teruskan dan jangan pernah berhenti menggunakan produk Elken. Karena yang orang menggunakan produk Elken sampai sekarang masih ada. Dan makin handsome, makin cantik-cantik lagi semua. Itu Betul. yang pasti. Betul kan? Betul. Makin sehat jangan cerita lah makin sehat. Oke, ada lagi testimoni yang sedikit saya mau sharing. Ada setengah orang komplain bila minum Marino makin gemuk. Tadi ada kita belajar tentang proses glikasi kan. Itu berlaku karena Almarino diminum pada waktu malam. Almarino juga mengandungi gula. Jadi pastikan minum Almarino jangan pada waktu malam sebelum tidur, tapi sebelum makan malam. Jadi makan malam tuh dalam lingkungan dalam pukul 7, dalam pukul 6:30 lah begitu. Itulah lingkungan sebenarnya makan malam yang betul. Kalau di atas sudah tuh apel sudah. Oke. Yang minum kopi yang bergula, yang minum teh yang bergula, ada salah ada gula, memang berisiko. Memanglah awet muda tapi nampak tembam lah. Jadi untuk maintain dia minum sebelum Makan. malam. Oke, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih upline. Love you semua. Terbaik. Oke. Terbaik penyampaian daripada